sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani, hafidhahullah. Dan kembali kita ingatkan lagi bahwasanya doa adalah senjata seorang mukmin. Hal terbaik dan ibadah yang terbaik yang paling mulia di sisi Allah adalah doa. Dan kita tahu kalau kita minta kepada manusia, biasanya manusia bisa jenuh, bosan, marah. Tetapi kalau Allah terbalik, kalau kita justru tidak berdoa, tidak menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, justru Allah marah. Renungi kembali hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa sama Allah, pasti Allah marah padanya. Justru kalau kita minta, kita merengek, kita memohon, kita manja kepada Allah, itu puncak ibadah. Makanya kata Nabi SAW, doa mukhul ibadah. Doa itu justru otaknya semua ibadah. Orang kalau sudah terfikir dan tergantung, selalu mau manja dengan Tuhannya, selalu mau memohon dengan Tuhannya, minta perlindungan, minta ditambahkan karunia, minta diselamatkan dari segala macam mara bahaya, maka berarti dia tahu dia punya Tuhan. Dan orang yang menyadari dia punya Tuhan, berarti dia sudah mentauhidkan Allah. Dia tidak butuh minta kepada yang lainnya. Kita juga tahu, sudah pernah kita singgung ya, bagaimana Islam peduli sekali dengan doa ini sampai sebelum aktivitas hampir semuanya diiringi dengan doa. Sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum minum, sebelum masuk kamar mandi, sebelum berpakaian. Dan sesudahnya maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang harusnya kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Apakah kita menghafalnya atau minimal kita mengambil sebuah pesan penting. Rutinlah berdoa, maka pasti rahmat Allah akan dekat dengan kita. Dan sudah pernah kita titik beratkan juga, kalau berdoa, meminta agar dipertahankan nikmat yang sedang ada, keimanan, ilmu, rezeki, kebutuhan dan segala macam ini, itu lebih afdal daripada nanti ada masalah baru kita minta jalan keluarnya. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cintakan dalam diri kita doa itu. Itu sedikit pembukaan dan kita masih di pembahasan kedua, yaitu masalah waktu, keadaan dan momen terkabulkannya doa. Ini ada belasan poin tentunya, waktunya, keadaannya dan momen terkabulkan doa. Sudah kita jelaskan di halaman 77, malam Lailatul Qadar. Kemudian juga sudah kita jelaskan poin kedua, masih di halaman 77, setelah sholat wajib. Kemudian yang ketiga, di penghujung malam. Kemudian juga yang keempat, antara azan dan iqamah. Yang kelima, saat mendengarkan panggilan untuk sholat wajib. Artinya azan sementara proses dikumandangkan, itu juga waktu mustajab. Saat iqamah dikumandangkan, itu yang keenam. Yang ketujuh, di saat hujan turun. Sekarang kita sudah mendekati masuk musim hujan. Kemudian yang kedelapan, saat perang berkecamuk. Yang kesembilan, saat waktu atau suatu waktu di bagian malam. Ya, tepatnya di sepertiga malam sebenarnya. Kemudian yang ke-10, satu waktu di hari Jumat. Ini juga sudah kita paparkan panjang lebar berhubungan dengan masalah itu. Yang ke-11 saat minum zam-zam dengan niat yang baik. Yang ke-12 di saat sujud. Yang ke-13 ketika terbangun di malam hari dan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ke-14 berdoa dan memulai doa dengan doanya Dhunnun Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru berdoa. Yang ke-15 berdoa di saat ditimpa bencana dengan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ke-16 mendoakan orang sesaat setelah meninggal dunia. Kemudian yang ke-17 ketika membaca doa istiftah ya, di dalam awal sholat. Kemudian juga yang ke-18 mirip dengan itu ketika membaca doa iftitah berikut ini. Jadi ada dua doa, istiftah atau iftitah, itu yang mustajab doa. Sekarang kita masuk poin ke-19-nya. Ya, tepatnya ketika membaca surah Al-Fatihah dengan tadabbur di dalam sholat. Tadabbur artinya merenungi maknanya. Kalau kita renungi maknanya, makanya saya sering bahasakan, kalau kita bukan orang yang ngerti bahasa Arab, maka sebaiknya harusnya ya kita mengerti minimal arti yang sering kita baca. Seperti doa iftitah itu rutin kita baca setiap sholat. Al-Fatihah rutin kita baca setiap sholat. Kemudian juga surah mungkin yang rutin kita pilih. Al-Asr misalnya, Al-Kautsar. Banyak surah-surah pendek. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Masad.
misalnya al-alaq, semua ini harusnya kita ngerti. Minimal sekali sebelum Bapak Ibu sholat sudah tentukan surah yang mau dibaca. Misalnya rakaat pertama saya mau baca At-Tin, surah kedua saya mau baca An-Masad misalnya. Nah baca terjemahannya sebelum takbiratul ihram. Supaya tahu nanti pada saat baca, oh ini tadi terjemahannya, masih kebayang terjemahannya. Itu namanya tadabbur. Ya. Kemudian juga dengan doa dibaca pada saat ruku, doa pada saat i'tidal, sami'allahu liman hamidah, doa pada saat sujud, di antara dua sujud sampai tahiyat. Ini rutin tahunan kita kerjakan. Mungkin di antara kita sudah ada puluhan tahun mengerjakan sholat misalnya. Masa sampai sekarang belum mengerti artinya gitu ya. Membawa kekhusyuan dalam sholat itu adalah mengerti apa yang kita ucapkan. Itu namanya tadabbur. Ya. Kita tidak mungkin mentadabburi sesuatu kalau kita tidak mengerti gitu ya. Makanya harus kita mengerti minimal artinya. Baik, di sini disebutkan dengan mentadabburi surah Al-Fatihah terutama dalam sholat itu mustajab doa. Dari mana dalilnya? Kita lihat sama-sama di halaman 88 hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya janah atau jadah. Ya. Maaf, fahiya khidaj. Saya ulangi ya. Fahiya khidaj. Thalathan ghairu tamam. Saya ulangi hadisnya, kata Nabi SAW, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidaj. Kemudian koma, thalathan ghairu tamam. Barang siapa yang sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya itu kurang. Beliau mengucapkan demikian sebanyak 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Ya. Bahkan pendapat jumhur ulama mengatakan batal sholat tanpa Al-Fatihah. Al-Fatihah dianggap bagian daripada rukun sholat itu sendiri. Ya. Maka ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Abu Hurairah lalu menjawab, bacalah di dalam hatimu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Nah ini hadis ini yang di halaman 89 yang menyebabkan kenapa Dr. Said hafizahullah masukkan baca Al-Fatihah dalam sholat termasuk mustajab doa karena hadis ini. Qala Allah Ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat antaraku, hanya besar kata ganti Allah, dengan hambaku menjadi 2. Dan hambaku mendapatkan apa yang dia atau ia mohonkan. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah menyambut spontan di saat itu seraya berfirman, aku telah dipuji oleh hambaku. Dan apabila dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pemurah dan juga maha pengasih atau penyayang, zat yang maha pengasih dan penyayang, maka Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Dan apabila dia membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman, aku diagungkan oleh hambaku. Dan suatu kali beliau mengatakan, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Karena apabila dia membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, Allah pun menjawab, ini antara aku dengan hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang dia mohonkan. Apabila dia membaca, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukilah kami jalan yang lurus,
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkahi dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Maka Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang dia mohonkan. Baik, kita mulai dulu. Sekarang itu tadi baru saya bacakan semua. Seperti biasa kita akan coba bedah mutiara ilmu yang bisa didapatkan dari dua buah hadis yang diangkat oleh Dr. Said Hafidahullah. Dari hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah halaman 88, diambil pelajaran yang pertama, tidak akan sempurna atau bisa bermakna lain, tidak akan diterima sholat seseorang tanpa Al-Fatihah. Oleh karena itu dia harus fokus membaca Al-Fatihah. Ya. Dan kita tahu memang Al-Fatihah ini kalau tidak dibaca, berarti dalam pendapat umumnya ulama tadi, sholatnya tidak diterima. Ya. Nah, berarti di sini kita harus memberikan perhatian khusus di Al-Fatihah. Baik itu penyebutan bacaannya, ataupun juga merenungi atau tadabburi makna-maknanya. Pernah kita kasih contoh di ruangan kelas kita ini ya. Jadi hati-hati dalam penyebutan huruf hijaiyah. Harus betul-betul bisa dibedain. Dan sudah saatnya belajar memperbaiki kalau yang masih salah. Mana tha, ya, yang lidah ditekan ke gigi atau tepatnya bagian dalam gigi ya, bagian belakang atas atau di langit-langit ya, di mulut kita tha ditekan ya. Itu beda sekali dengan zal ya, zalika, beda sekali dengan zai, zulzila, beda sekali juga dengan sin ya, dan beda dengan shin. Jadi idza syamsu itu beda. Syams, shin, mim, sin ya. Itu beda. Kemudian juga beda sekali dengan dha ya, zalimin. Jadi beda. Salah penyebutan makna, salah penyebutan huruf dia, salah makna ya. Beda antara alif sama ain. Alamin dengan alamin beda ya. Beda penyebutan antara ha, ar-rahmanir rahim dengan kha, khalidina fiha misalnya. Beda juga dengan ha, ihdina ya. Dengan ada ditekan di dalam dada kita itu ya. Itu ada penyebutan sendiri. Ini semua hal-hal yang harus diperhatikan. Beda antara ta sama to ya. Beda sekali itu ya. Secara penyebutannya. Semua ini beda juga antara kaf sama qaf ya. Ini beda penyebutan dan beda makna nantinya. Beda makna. Pernah kami sebutkan misal contoh, kalau orang membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah pakai ha, artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau orang salah hanya diganti ha, Alhamdulillah, berarti kematian buat Allah. Itu beda makna ya. Ha sama ha saja sudah beda makna. Alamin, Rabbil alamin, pakai ain, itu artinya Tuhan alam semesta ya. Kalau kita ganti menjadi alif, Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit gitu ya. Itu beda makna semuanya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi jangan mau kelihatan fasih tapi ternyata salah gitu ya. Saya pernah sholat di belakang seorang imam di daerah Bekasi. Dia mencerita sebelum jadi imam kalau dia hafid Quran, dia banyak mengajar Al-Quran sana sini. Lalu saya jadi imam, saya kaget bacaannya. Baca Ar-Rahmanir Rahim saja diganti kha semua, Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Banyak huruf-huruf hijaiyah yang keliru. Saya tidak tahu ini orang bisa hafal Quran dari mana gitu. Ya, penyebutan huruf hijaiyah salah. Berarti kalau betul apa yang dia ucapkan, berapa banyak gurunya, muridnya yang salah semuanya dalam penyebutan ini. Padahal ini yang paling mendasar yang harus dipelajari dalam ilmu Al-Quran. Ya, penyebutan huruf hijaiyah dulu, baru masuk ke masalah ilmu tajwidnya. Belajar ikhfa, idgham, ya. Guna dan seterusnya, ini juga dipelajari. Itu tidak butuh waktu yang lama sebenarnya. Nah setelah selesai itu baru kita masuk ke masalah tadabbur ayat ya. Tadabbur ayat baru pindah ke masalah hafalan ayat lalu praktek ayat-ayat tersebut. Jadi itu semua hak Al-Quran, nggak boleh tidak ya. Dan minimal Bapak Ibu mulai belajar dari Al-Fatihah saja. Nah, ini surah yang paling agung dalam Al-Quran. Sekarang saya sebutkan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada dalam buku kita ya. Ini tambahan penjelasannya. Dari Abu Sa'id. Ya, Rafi' bin Mu'la. Atau tepatnya Mu'alla. Ya, maaf. Rafi'
Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, beliau katakan, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Mau enggak aku ajarkan kepadamu, kata Nabi SAW kepada Abu Sa'id ini, surah dalam Al-Quran yang paling agung. Maksudnya paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling besar manfaatnya gitu ya. Maka kata Abu Sa'id, fa'akhadha biyadi. Kemudian Nabi pun memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruj. Pada saat kami sudah mau keluar dari masjid. Qultu ya Rasulullah, innaka qulta la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Pada saat mau keluar masjid, lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, bukankah anda janjikan tadi mau mengajarkan aku surah yang paling agung dalam Al-Quran? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya Al-Fatihah, ketahuilah dia adalah as-sab'ul mathani. 7 ayat mutiara atau 7 ayat mulia yang diulang-ulangi. Wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dan dia adalah inti daripada Al-Quran yang aku diberikan oleh Allah atau diberikan kepadaku. Jadi intinya adalah memang di surah Al-Fatihah. Ya. Hadits ini menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah tentunya, dan juga sebagian Al-Quran memiliki keutamaan dari sebagian yang lain. Walaupun semua Al-Quran itu mulia, tapi menandakan berarti ada surah memang lebih mulia daripada surah yang lainnya. Nah, diantaranya Al-Fatihah itu sendiri. Ya. Kemudian juga Nabi SAW pada saat menyebutkan aku diberikan sab'u al-mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Ulama menjelaskan dimaksud dengan makna di sini, ya, sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 87. Kan tadi Nabi bilang dalam hadits kepada Abu Sa'id, ya, Ar-Rahman, alhamdulillah rabbil alamin, surah yang paling agung, dia adalah sab'ul mathani. 7 ayat yang selalu diulang-ulangi. Saking mulianya sampai Allah suruh kita ulangi terus. Dalam sholat kita ulangi gitu ya. Berulang-ulang, bahkan sholat sunnah, sholat wajib tetap harus setiap rakaatnya baca Al-Fatihah gitu ya. Dan boleh saja kita tidak baca surah. Boleh saja kita tidak baca iftitahnya atau istiftahnya ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maksudnya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu dipuji di surah Al-Hijr. Ya, di ayat 87. Dan juga Al-Quran yang agung. Maksudnya dia adalah inti daripada Al-Quran. Al-Fatihah itu. Salah satu ulama bernama Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan dalam kitab tafsir beliau yang dimaksud dengan 7 ini menurut pendapat yang sahih adalah 7 surah yang panjang. Ada yang berpendapat begitu ya, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, 7 surah pertama. Selain Al-Fatihah ada Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada An-Nisa, ada Al-Ma'idah, ada Al-An'am, ada Al-A'raf, dan ada Al-Anfal. Mulai dari surah nomor 2 sampai surah nomor 7 itu ya. Kemudian juga masuk dalamnya surah At-Taubah kata beliau. Ya. Namun ada pendapat lain yang mengatakan, dan ini yang umumnya dipilih oleh ulama, adalah 7 surah yang agung adalah Al-Fatihah. Karena sejalan tadi dengan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Berarti menandakan memang Al-Fatihah itu memang punya keutamaan, ya, punya keutamaan itu. Kemudian juga Al-Fatihah sisi yang lain ya. Kalau tadi yang pertama dia adalah 7 ayat yang terulang-ulang dan dia inti daripada Al-Quran, itu bisa kita katakan keutamaan pertama surah Al-Fatihah. Untuk menjelaskan masih hadits Abu Hurairah ya di halaman 88. Tadi kita bilang surah hadits Abu Hurairah ini menunjukkan berarti Al-Fatihah bagian daripada wajibnya sholat itu. Artinya tanpa Al-Fatihah bisa tidak sah sholatnya gitu ya.
Tentu ada kondisi tertentu yang luput dari kita Al-Fatihah. Contoh misalnya Bapak Ibu datang pas imam mau berjamaah dan imam sudah ruku. Ya. Kita tak masuk takbir langsung ikut ruku. Gitu kan. Itu tidak baca Al-Fatihah umumnya ya. Ini dalam pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah tetap harus baca. Ya, tetap harus baca. Dan dalam madhab Imam Syafi'i boleh ya, asal tidak ketinggalan 3 gerakan sholat. Kayak misalnya imamnya ruku nih, kita baru takbir, kita baca Al-Fatihah saja. Sampai dia i'tidal, itu berarti gerakan kedua. Sampai dia sujud yang pertama, gerakan ketiga. Nah tidak boleh sampai lewat dari sujud yang pertama. Itu kita masih bisa kejar baca Al-Fatihah. Nanti kita kejar imam untuk ya rukuknya, i'tidalnya dan seterusnya. Tapi ini pendapat tentu berselisih dengan pendapat umumnya ulama. Kalau umumnya ulama sebenarnya sudah gugur. Ya. Begitu kita datang, kalau imam sudah ruku karena sudah pindah ke gerakan selanjutnya dan imam di sini bisa menjadi penopang terhadap makmumnya, maka dia tinggal takbir dan ruku saja. Nah ini ada keadaan-keadaan tertentu pengecualian ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam sholat masih dari awal, ini Al-Fatihah kita dahulukan. Mana yang saya dahulukan? Kalau seandainya saya masuk di dalam sholat, imam sepertinya sudah berjalan nih. Mungkin semenit, 2 menit ya. Saya bingung antara nanti dia ruku atau dia masih panjang bacanya. Mana yang saya dahulukan? Saya baca istiftah dulu, baru Al-Fatihah, surah, atau saya dahulukan Al-Fatihah? Jawabannya dahulukan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kecuali memang kita ikut dari awal takbiratul ihram atau kita tahu di masjid itu imamnya biasa baca panjang. Lebih bagus kita kehilangan istiftah yang merupakan sunnah daripada kita terpotong Al-Fatihahnya. Baru 3 ayat lalu kita ketinggalan gitu ya. Karena memang ini bagian dari hal yang sangat ditekankan. Nanti kita tekankan lagi itu di hadis nomor 2 kita, di mana ada seseorang yang bertanya kepada Abu Hurairah mengatakan, saya sholat di belakang imam. Nah, imam maksudnya bersuara baca Al-Fatihah. Tetap Abu Hurairah mengatakan, bacalah walaupun dalam hatimu. Karena mengejar keutamaan mustajabnya doa. Ya. Karena nanti diakhirkan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir kan Allah mengatakan ini milik hambaku dan dia dapat apa yang dia minta. Kita minta agar diberikan petunjuk sama dengan jalannya Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman pada beliau dari kalangan sahabat dan diselamatkan dari kesesatan Yahudi dan Nasrani. Karena maghdubi alaihim adalah Yahudi, dhalin adalah orang-orang Nasrani. Jadi kita selalu minta agar jangan kita terjerumus pada kesalahan mereka. Orang-orang Yahudi membangkang, gak mau ada Nabi setelah Musa, sampai mereka pun yang berusaha membunuh Nabi Isa, mereka juga berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW, ini sesat. Gak benar gitu. Kemudian juga orang-orang Nasrani yang mau coba mendakwakan agama Nabi Isa, tapi mereka keliru dengan mengatakan Allah punya anak. Gitu kan? Lalu menyebarlah banyak patung-patung di gereja-gereja mereka. Nanti kita jelaskan di hadis kedua insya Allah. Baik, kita kembali dulu ke masalah keutamaan surah Al-Fatihah sendiri. Yang pertama tadi dia adalah 7 ayat yang terulang-ulang. Karena dia selalu diulang di setiap kali sholat itu ya. Kemudian yang kedua, dia adalah dihitung ummul kitab atau induk daripada Al-Quran. Berjalan daripada hadis Abu Hurairah, ya, ini hadis yang disebutkan Abu Hurairah di halaman 88. Ini sebenarnya hadis panjang ya. Di buku kita ini hanya ditulis pendek saja. Nah saya akan bacakan riwayat panjangnya sekarang. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya judaj," ya, atau cepatnya khidaj, thalathan ghairu tamam. Tadi sudah kita tahu ini bahwasanya siapa yang sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah maka sholatnya kurang. Ya, yang dimaksud Nabi lalu diulangi 3 kali dan dikatakan tidak sempurna. Nah ini masalah lanjutan. Faqila dia Abu Hurairah inna nakuna wara'al imam. Ya. Berarti hadis ini cuma satu ya. Saya keliru berarti. Hadis ini cuma satu. Hadis yang dibawa ini bersambung sebenarnya. Ya, bersambung. Baik, berarti hadis ini hanya satu. Saya ralat kembali, saya katakan ada 2 buah hadis. Jadi hadis ini cuma satu. Setelah perkataan Abu Hurairah, setelah perkataan Nabi SAW, ghairu tamam, tidak sempurna, lalu Abu Hurairah ditanya, kami sholat di belakang orang atau imam, baru kemudian Abu Hurairah jelaskan panjang lebar tentang hadis tersebut. Baik, kita langsung saja pindah ke yang ketiga. Jadi keutamaan yang kedua, dia adalah induk daripada Al-Quran.
Ya. Karena memang disebutkan dalam hadis tadi bi ummil Quran, induknya Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah sendiri beranjak daripada hadis Abu Hurairah ini adalah hukumnya wajib atau bisa dikatakan bagian yang mensahkan sholat. Sejalan dengan hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi SAW, tidak dianggap sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, berarti dia bagian daripada kewajiban dan rukun sholat itu sendiri. Yang keempat, Al-Fatihah sangat dahsyat bila digunakan untuk berobat. Ya. Terutama masalah ruqyah. Disebutkan di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya langsung ke terjemahan saja, bahwasanya ada sebagian orang, ya, dalam bahasa Arab, anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian kelompok dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kanu fi safar, mereka satu waktu dalam perjalanan, famarru bihayyi min ahya'il Arab, maka mereka pun mampir di salah satu pemukiman bangsa Arab gitu ya. Fastadafuhum falam yadhifuhum, maka mereka pun minta untuk menjadi tamu nginap malam itu di situ, tapi orang-orang perkampungan Arab itu tidak mau menerima sahabat-sahabat Nabi ini karena dianggap orang asing. Faqalu lahum hal fikum raqin, kemudian pada saat itu sempat kepala suku mereka disengat, ada yang riwayat mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular, intinya sakit. Lalu kemudian mereka berkata satu sama yang lain karena tidak ada yang bisa mengobatin kepala sukunya, coba tanya orang-orang itu yang tidak jadi kita jadikan tamu karena mereka nginap di luar benteng suku Arab ini. Maka ditanya, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Fa inna sayyidal hayy ladigun aw musab, karena kepala suku ini sedang tersengat ataupun sedang ya sakit. Faqala rajul minhum na'am, maka salah satu dari sahabat Nabi mengatakan iya, fa'atahu faraqahu bi Fatihatil Kitab fabara'a ar-rajulu fa'ata qati'an min ghanamin fa'aba an yakbalaha. Kemudian datanglah salah sahabat Nabi lalu membaca ruqyah surah Al-Fatihah dan ditiupkan ke lukanya atau sengatan hewan tadi kepala suku itu, maka dia pun sembuh. Lalu kepala suku itu ingin memberikan upah bayaran dengan memberinya ya kambing ya kepada sahabat ini. Namun dia pun menolak, sahabat ini menolak untuk menerimanya, tidak mau menerimanya. Wa qala hatta adhkura dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, saya akan terima tapi setelah saya tanya dulu kepada Nabi, boleh enggak sih menerima upah dari bacaan ayat Al-Qur'an begini? Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah, maka dia pun mendatangi Nabi SAW dan menyebutkan kejadian tersebut. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi dia mengatakan fadzakara dzalika lahu faqala ya Rasulullah, dia ceritakan lalu dia mengatakan wa itusan Allah wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil Kitab, wahai Rasulullah benar-benar saya cuma bacakan surah Al-Fatihah, enggak ada bacaan ruqyah yang lain, tapi ya Allah sembuhkan. Fatabassam, maka Nabi SAW tersenyum waqal, seraya berkata, wa ma adraka annaha ruqya, ya. Thumma qala khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Maka kata Nabi SAW, ya, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya bisa digunakan untuk meruqyah. Lalu beliau pun mengatakan, ambillah kambing itu, ya, ambil yang apa sudah diberikan, lalu potonglah dan berikanlah juga bagian dagingnya untukku. Ya. Berarti dari hadis ini bisa seseorang meruqyah dengan Al-Fatihah. Makanya semua peruqyah pasti faham. Setiap meruqyah orang mulai dengan surah Al-Fatihah. Karena beranjak daripada hadis yang sahih ini, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang kedua, perlunya agar ruqyah itu berefek diikuti dengan keyakinan. Tidak boleh Bapak Ibu bilang, benar enggak sih baca Al-Fatihah, saya tiupin ke badan saya atau badan suami atau badan anak saya terus dia sembuh dari demam. Nah, kalau ragu-ragu nggak ada manfaatnya. Semua harus diikuti dengan keyakinan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah benar-benar saya cuma bacain Al-Fatihah. Bayangkan orang ini tersengat, ya, kena bisa ular atau kalajengking, itu mematikan.
tapi bisa sembuh hanya dengan bacaan ini. Ada salah satu ulama, Syekh Al-Idan, menulis buku Ruqyah Syariah ratusan lembar tentang masalah Ruqyah. Beliau titik beratkan sekali di awal penulisan buku beliau, kalau sesungguhnya meruqyah diri itu bukan hanya kalau kena sihir, bukan juga hanya karena kena ain, tapi semua jenis penyakit dianjurkan agar ruqyah dulu baru berobat medis. Ruqyah dulu baru berobat medis. Makanya banyak sekali buku-buku terbit tentang masalah ruqyah dan dianjurkan agar meruqyah dulu. Ya. Seperti misalnya meruqyah, kemudian bersedekah, niat agar penyakit kita sembuh, baru kita ikhtiar medis. Jadi medis itu sebenarnya ikhtiar yang kesekian. Kalau dalam ajaran para ulama kita. Cuma sekarang kan kita balik. Kita selalu andalkan medis dulu, baru kemudian kita berdoa sesudahnya. Gitu kan. Baru kita habis minum obat, baru kita berdoa, ya Allah sembuhin. Padahal sebenarnya doa itu dilakukan sebelum aktivitas. Sebelum aktivitas. Gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik karena memang dia punya kedudukan yang sangat banyak. Ya, kedudukan yang sangat banyak. Sekarang kita masuk ke potongan lanjutan hadis. Ya. Ini berlanjut ke keutamaan selanjutnya. Gitu ya. Yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini faedah yang bisa diambil dari potongan hadis yang di halaman 89, membagi sholat menjadi dua. Dan subhanallah di sini tidak disebutkan masalah ruku, i'tidal, sujud, tahiyat. Ternyata pembagian itu ya adalah pembagian antara apa yang dibaca oleh hamba dalam surah Al-Fatihah kepada Tuhannya. Berarti menandakan memang Al-Fatihah itu induknya daripada sholat itu sendiri. Karena memang di sini yang dimaksud dengan perkataan Nabi SAW, Allah berfirman, aku membagi sholat antaraku dengan hambaku menjadi dua, dan hambaku mendapatkan apa yang dia mohonkan, sama sekali nggak disinggung ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Yang disinggung cuma Al-Fatihahnya. Berarti inti daripada ya dibagi duanya sholat itu di Al-Fatihahnya. Siapa yang bisa menyempurnakan gerakan pertama sholat dan Al-Fatihahnya, diharapkan tentunya ke depannya dia akan bisa lebih sempurnakan. Gitu ya. Siapa yang dari awal sudah lalai tentang Al-Fatihah ini, maka sudah lalai semuanya yang lainnya. Nah seperti itu kurang lebih. Dan di antara hal yang harus diperhatikan adalah memberikan setiap ayat haknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti dulu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian berhenti dulu. Begitu seterusnya, memberikan hak masing-masing. Jadi tidak tergesa-gesa dalam membacanya. Kemudian kita melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya merespon secara langsung semua hamba yang membaca Al-Fatihah. Ada pendapat ulama yang mengatakan ini hanya berlaku dalam Al-Fatihah solat. Tidak berlaku pada Al-Fatihah di luar solat. Karena Nabi SAW mengatakan Allah berfirman, aku membagi solat dua antara aku dengan hambaku. Lalu kalau dia membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Berarti kan yang direspon oleh Allah adalah bacaan Al-Fatihah dalam sholat saja. Kalau kita baca Al-Fatihah untuk ruqyah misalnya tadi ya, atau kita sedang murajaah Al-Quran di mobil, mau cari pahala dengan kita baca surah Al-Fatihah, maka ini tidak direspon oleh Allah sebagaimana direspon dalam hadis ini. Ini pendapat. Ada juga yang mengatakan ini berlaku pada semua Al-Fatihah yang dibaca. Tapi Allah alam pendapat pertama lebih kuat, bahwasanya memang yang Allah respon seperti ini, kalau orang baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah mengatakan habadani abdi, hambaku telah memujiku, ini kalau dibaca pada saat kita sedang sholat. Ya. Dan ini berarti kedudukan surah Al-Fatihah sangat tinggi, sampai setiap selesai ayatnya Allah respon. Selesai ayat Allah respon. Alhamdulillahirrabbilalamin, karena ada kata-kata alhamdu, segala puji dan puja kehadirat Allah, Tuhan alam semesta. Karena ada kata-kata alhamdu, Allah menjawab hamadani, ya, ya. Abdi, ya, hambaku telah memujiku. Kemudian pada saat kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha pengasih, maha penyayang, Allah pun mengatakan athna alayya abdi, artinya hambaku menyanjungku, ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, Raja yang berkuasa pada hari kiamat, Allah mengatakan majadani abdi, aku diagungkan oleh hambaku. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku pada saat membaca Maliki Yaumiddin, dia telah mengembalikan urusannya kepadaku.
Karena dia yakin ada hari kebangkitan, maka dia pun menyerahkan urusannya kepadaku dari amal-amal soleh yang pernah dia kerjakan, dari dosa yang pernah dia lakukan gitu ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maka Allah mengatakan hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, memang sesembahan untuk Allah saja. Wa iyyaka nasta'in, meminta tolong ini memang milik kita. Kita bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu direnungi baik-baik ya. Karena banyak orang sering ucapkan dalam sholat kaum muslimin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi selepas salam pergi kuburan dekat masjid minta tolong sama kuburan tersebut. Mana komitmen tadi iyyaka? Iyyaka itu hanya kepadamu aku menyembah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Setelah itu kenapa minta tolong sama jenazah? Minta tolong sama batu, minta tolong sama dukun dan segala macam hal. Ini merusak ya sebenarnya hakikat daripada doa ini. Dan dari potongan ayat ini diambil juga dikorelasikan sebagian ulama dengan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan mintalah kepada Allah segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Jadi iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong pada segala hal sampai kepada tali sendal yang putus gitu ya. Minta kepada Allah SWT. Jadi jangan pernah minta hanya hal-hal yang besar saja. Nanti kalau sudah kena penyakit kronis baru berdoa, baru tahajud. Dari hal yang kecil, ya, apapun itu sifatnya. Bahkan kalau perlu kita jadikan doa ini sebagai momentum komunikasi rutin kita dengan Allah. Misalnya kita mau kamar mandi nih, ya Allah mudahin saya, antara kita sama Allah saja. Supaya saya bisa mandi, supaya saya bisa berwudu, lalu saya bisa aktivitas hari ini. Doa ini sebenarnya bisa saja nggak dibaca. Tapi kalau kita baca, berarti kita memaksimalkan apa yang kita mau lakukan, kita minta sama Allah supaya diberkahi. Ya, supaya Allah SWT berkahi. Nah seperti itulah. Makin kental kita minta sama Allah, maka makin bagus gitu ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Di sini maksudnya jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini masuk kepada tadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau murkahi. Sudah kayak kita katakan tadi Yahudi. Ini diambil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Yahudi itu maghdubi alaihim, dimurkahi oleh Allah. Karena orang-orang Yahudi itu mereka pindah ke Madinah, 3 suku besarnya Qainuqa, Nadir dan Quraidah, karena mereka tahu Nabi Muhammad akan hijrah di situ. Ya. Dan kita sudah tahu kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang masuk Islam, pendeta Yahudi. Dia menghardik beberapa pendeta Yahudi yang lain mengatakan, kenapa kalian tidak mau beriman sementara dia inilah yang membuat kakek-kakek kalian hijrah ke Madinah dan inilah Nabi yang benar kalian temukan dalam kitab Taurat. Tapi mereka tetap pungkiri, nggak mau. Di perang Khaybar mereka pernah berusaha meracuni Nabi SAW dan Nabi sempat tanya ya, siapa penghuni neraka? Mereka bilang kami akan masuk dulu baru kalian gantikan kami. Maksudnya kaum muslimin gantikan. Kata Nabi SAW, kalian telah dusta. Kami tidak akan menggantikan kalian. Gitu ya. Jadi terlalu banyak memang poin-poin yang sebenarnya Yahudi tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Mereka tidak mau ikutin. Mereka tahu bahkan mereka akan masuk neraka di akhirat, mereka tetap ngotot. Kalau sekarang apa yang terjadi di Gaza, mereka membunuh umat Islam sampai puluhan ribu, itu jangan heran. Dalam kisah Bani Israel, mereka pernah membunuh Nabi Allah dalam satu hari 700 orang. Nabi mereka bunuh. Ya, Nabi yang paling banyak diutus itu di Bani Israel. Banyak sekali. Makanya Allah mengatakan mereka membunuh nabi-nabi mereka. Ya. Jadi banyak, kalau Nabi aja utusan Allah dibunuh, apalagi kalau manusia yang dianggap tidak sefaham sama mereka. Memang sudah begitu. Cengkal orangnya, keras kepala gitu ya. Itu sifatnya orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan maghdubi alaihim. Kita selalu berlindung kepada Allah, jangan punya sifat itu. Jangan seperti mereka. Tahu kebenaran tapi ngotot gak mau ikutin. Tahu dirinya salah gak mau ngakuin salah. Nah, ini kalau ada pada diri kita ini bahaya sekali sifat orang-orang Yahudi. Orang beriman itu kalau benar ya benar. Kalau salah ya dia akuin kesalahannya. Nah, gitu. Kemudian waladhdallin, bukan orang yang sesat. Itu adalah Nasrani kata Ibnu Abbas. Kenapa? Karena mereka mau mendakwakan agama mereka tapi mereka keliru. Menyebarluaskan kalau Allah punya anak. Padahal Allah itu Esa. Gitu ya. Dalam surah Al-Ma'idah pun Allah gambarkan bagaimana nanti Nabi Isa didatangkan hari kiamat dan Allah tanya, hai Isa,
apakah engkau bilang kepada pengikutmu ya, agar menyembah engkau dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Kata Nabi Isa AS, tidak mungkin. Aku tidak pernah mengucapkan itu ya. Aku hanya menyampaikan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Semasa aku hidup aku menjaga, tapi setelah engkau wafatkan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu nanti menjadi hujah atau argumentasi yang sangat kuat di depan Allah bagi orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa tapi masih menyatakan Isa adalah anak Tuhan. Sementara Nabi Isa sendiri tidak pernah mengatakan itu. Dan kita tentu membenarkan Al-Quran dari statement-statement mereka. Gitu ya. Al-Quran sudah datang menjelaskan kepada kita tentang masalah ini. Makanya terakhir kita mengatakan amin, ya Allah terimalah. Gitu ya. Karena kita supaya dapat petunjuk. Ya. Amin itu artinya terimalah. Gitu ya. Dan di sini penutupan hadis kata Nabi SAW, lalu Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi mas'al, ini milik hambaku, dari ihdinas siratal mustaqim, doa yang dia panjatkan, dan dia pasti dapat apa yang dia minta. Jadi makin sering kita sholat dan mengulang-ulangi Al-Fatihah, maka makin aman dari kekufuran orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Dan kita sebagai seorang Muslim tidak boleh ragu dengan kekufuran mereka ya. Harus kita yakin masalah kekufuran itu memang betul ada. Ya, nggak boleh kita mengatakan sepertinya bisa saja orang Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga, nggak boleh kita yakini itu. Ya, mereka masuk ke dalam neraka kalau mereka dengan keyakinan itu. Ya, kita harus yakin itu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah, Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguh telah kafir orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik, dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Dan kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi itu penyembah api, yang mendengarkan aku diutus menjadi Nabi lalu mereka tidak beriman, kecuali mereka akan masuk neraka. Jadi orang yang mendakwakan sekarang semua agama sama, ini nggak benar. Kalau semua agama sama, kita jadi Nasrani aja nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Untuk apa jadi Muslim? Banyak peraturannya gitu ya. Tentu sekarang yang sedang kita bicara masalah keyakinannya ya. Kita bukan berbicara masalah fisik. Dalam Islam tidak boleh membenci fisik seseorang. Tapi yang kita benci adalah karakter atau perbuatan yang salah. Contoh ada orang mencuri. Islam menyuruh kita membenci sifat mencurinya, perbuatan mencurinya. Kalau orang itu sudah tinggalkan dan taubat selesai. Nggak ada benci terhadap fisiknya. Ya. Maka dalam Islam itu sangat mudah kalau orang itu berpegang pada agama Islam untuk memaafkan orang. Dan sangat mudah juga dia untuk bisa menerima keadaan perubahan orang lain. Karena memang bukan fisik yang kita benci. Ya, semua orang pernah berbuat salah, Nabi Adam aja buat salah. Ya, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu gambarannya. Baik, ini tentang poin ke-19. Berarti salah satu waktu dan tempat mustajab keadaannya adalah pada saat membaca Al-Fatihah. Dan memang yang kita minta sangat agung di akhir Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Supaya kita selalu berada di atas ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan selamat dari keyakinan Yahudi dan Nasrani yang tadi sudah kita kasih gambaran globalnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke poin 20-nya. Ketika mengangkat kepala dari ruku dan mengucapkan, ini maksudnya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah gitu ya. Saya bacakan dulu kata penulis ini. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami segala puji hanya bagimu. Hamdan kathira, puji-pujian yang banyak, tayyiba, sempurna ataupun baik, mubarakan fi, penuh dengan berkah di dalamnya. Disebutkan dari Rifa'ah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suatu kali kami pernah sholat di belakang Nabi SAW dan tak kala beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan SAW, Sami Allahu liman hamidah. Sami'a fi'lul madhi, sesuatu yang sudah lampau. Ya, Allah telah mendengar, Sami Allah, Allah telah mendengar. Liman hamidah, siapapun yang memujinya. Maka ada seseorang dari belakang Rasulullah SAW mengatakan, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami, segala puji hanya bagimu, puji-pujian yang banyak, lagi baik dan penuh berkah di dalamnya. Tak kala Nabi SAW selesai sholat, beliau bertanya, siapa tadi yang baca itu? Maka seorang laki-laki mengatakan, saya. Kata Rasulullah SAW, Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal.
Aku melihat lebih dari 30-an malaikat bergegas masing-masing ingin mencatatnya terlebih dahulu. Ini ada footnote nomor 132 di bawah ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian juga memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Allah itu selalu mendengar hamba-hambanya. Ya, setiap apa yang kita ucapkan, bahkan Allah mengetahui apa yang dirahasiakan oleh hati kita, walaupun orang manusia tidak tahu. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur dalam ayat. Allah itu tahu pengkhianatan mata dan juga apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Jadi kita bisa sembunyikan tapi sama Allah tidak bisa gitu ya. Nah di antaranya kita kalau sholat ini menguatkan pada saat kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Karena kita pada saat rukuk baca mengagungkan Allah subhanahu rabbil azim. Begitu kita bangkit kita mengatakan Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Di antara makna pujian tadi adalah mengagungkan Allah dalam rukuk gitu ya. Lalu kita sempurnakan dengan ini Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami segala puji bagimu ya. Lalu ditambah kalau bisa hamdan katsir. Sebenarnya kita bicara Rabbana lakal hamd itu sudah cukup. Riwayat ada satu riwayat menyebutkan itu. Ada riwayat lain mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, seluas langit dan bumi inilah ya dan yang ada di antaranya. Ada juga riwayat ini. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Tapi Dr. Said memilih riwayat ini. Kenapa? Karena Nabi SAW menanggapi setelah dia mengatakan hamdan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, selepas salam Nabi tanya siapa yang bilang tadi itu, maka sahabat mengatakan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW tadi saya diperlihatkan ada 30 sekian malaikat yang berlumba-lumba mencatatnya. Di sini potongan ini maksudnya adalah itu bisa ada singgungan diterimanya doa ya. Malaikat mencatat berarti diterimanya doa, diterimanya puji-pujian ini ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka berlumba-lumba mencatatnya gitu ya. Ini mungkin sudah umum penjelasannya, tapi ada titik yang saya ingin titik beratkan. Ada sebagian orang sekarang di media menjadikan ini sebagai alasan bahwasanya boleh berbuat apa yang Nabi tidak contohkan. Gitu. Saya pernah lihat beberapa cuplikan begitu ya. Boleh kok kita buat apa yang Nabi tidak contohkan. Terbukti sahabat ini Nabi tidak pernah ajarkan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, tapi dia baca dan Nabi benarkan. Ini harus diluruskan pemahamannya. Bedakan di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup dengan Nabi sudah meninggal. Kalau Nabi masih hidup, proses wahyu lagi turun, maka Nabi bisa tunjukkan disetujui atau tidak. Gitu ya. Beda, kalau sekarang kita katakan boleh, berarti kita menambah-nambah agama kita. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah disempurnakan agama ini. Itulah sebabnya turun potongan ayat yang panjang, surah nomor 5, surah Al-Ma'idah, ayat 3. Itu kan ayatnya panjang banget tuh, tentang larangan memakan bangkai dan segala macam. Di tengah-tengah ayat Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Gitu ya. Nah, berarti sudah sempurna. Itu ayat turun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ulama sepakat mengatakan Nabi tidak meninggal kecuali sudah menyampaikan semua syariat. Dan dalam memahami penyampaian Nabi ada namanya qauliyah, perkataan Nabi. Ada namanya fi'liyah, perbuatan Nabi. Dan ada namanya takririyah, persetujuan Nabi. Nah kalau apa yang sahabat lakukan Nabi setuju, berarti nggak melanggar syariat. Itu bisa jadi hukum. Tapi di masa Nabi hidup. Yang perlu digarisbawahi di masa Nabi hidup. Kalau Nabi masih hidup, Nabi tegur kalau salah, Nabi dukung kalau benar. Selesai, itu jadi bagian. Tapi setelah Nabi meninggal, agama sudah disempurnakan, nggak boleh lagi kita jadikan sebagai alasan. Gitu kan? Lalu kita membuat-buat semau kita. Ya, harusnya kita jaga kemurnian agama tersebut. Makanya seorang sahabat mengatakan, akan datang nanti zaman, lalu beliau menumpukan batu, dan ada celah kecil, bolong di antara batu itu keluar cahaya. Beliau mengatakan akan datang nanti zaman di mana perbuatan sunnah justru hanya seperti cahaya kecil ini. Ya. Seakan-akan orang nanti tidak mau menjaga kemurniannya, coba berbuat-buat banyak hal. Ya. Tapi itu hak orang kalau mereka mau lakukan. Tapi sayang sekali, ya sayang sekali kalau mereka melakukan ini sehingga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah ini poin-poin juga perlu kita ambil dari batas atau dari bahasan ini. Baik, kita tambahkan di poin nomor 21. Saat mengucapkan amin di dalam sholat,
apabila bersamaan dengan ucapan amin para malaikat. Ini poin 21-nya ya. Di sini dikatakan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah kamu segera juga ucapkan amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, niscaya diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, footnote nomor 133. Hadits ini tentunya memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwasanya pentingnya imam memperdengarkan suara aminnya di sholat jahar. Sholat kerasin suara ya. Kalau sholat kecilin suara itu nggak perlu. Sholat jahar itu subuh, maghrib, isya. Kalau sholat duhur dan asar namanya sholat sir. Sir itu kecilin suara. Bukan hilangin suara ya. Bukan hilangin suara. Jadi tetap baca tapi bapak ibu yang dengar. Matanya dibuka, dia tempat sujud, suaranya tetap dikeluarkan. Ya. Karena kalau matanya tutup, kemudian baca dalam hati, selamat tidur. Ya. Ini sudah, dia nggak bakal sholat udah ini. Gitu kan. Apalagi dingin, tambah lagi gelap. Nah ini tidur nanti ya. Karena syaitan tidak ingin kita dapat pahala dalam sholat itu. Oleh karena itu kita sempurnakan dengan cara seperti itu ya. Jadi membuka mata. Makanya dalam sebuah hadis tentang masalah Allah SWT akan terus menatap wajah seorang hamba selama matanya ke tempat sujudnya. Berarti dia membuka matanya gitu ya. Itu menandakan tidak tutup mata gitu ya. Begitu juga dengan bacaan kita baca. Sholat sir, sholat mengecilkan suara. Nah kalau sholat jahar, kerasin suara, subuh, maghrib, isya, imamnya dianjurkan mengeraskan suara. Sehingga makmum mendengarkan amin tersebut. Kalau sebagian imam tidak paham masalah fikih ini. Maka mereka mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia diam. Makmumnya yang amin. Harusnya dia amin duluan. Makmumnya mengikuti imamnya. Nah, siapa yang mengikuti bersamaan antara aminnya makmum, imam sama makmum, maka itu kemungkinan akan sama dengan aminnya para malaikat. Karena malaikat juga ikut mengaminkan bersama dengan aminnya imam. Makanya imam butuh amin di sini. Dia mengucapkan dulu, makmumnya semua ikut, di saat itu malaikat juga mengucapkan. Maka kalau itu terjadi, diampuni dosa-dosa mereka semuanya. Dosa-dosa yang lalu, ya. Makanya perlunya imam memahami tentang masalah fikih ini. Juga dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam kata Nabi SAW mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Sebab siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di sini berarti maknanya berarti malaikat mengikuti bacaan Al-Fatihah itu, dan pada saat imam mengatakan amin, mereka pun mengatakan amin, dianjurkan makmum segera mengikuti imamnya. Maka dia akan bersamaan. Kita kan tidak dengar aminnya malaikat. Dari mana kita tahu aminnya malaikat di sini? Kalau imam mengucapkan. Di saat imam mengucapkan, malaikat akan mengaminkan, dan akhirnya makmum pun yang ikut akan sama, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Ini mungkin kurang lebih yang bisa diambil dari pengucapan amin ini. Intinya imam mendahului, lalu kemudian makmum. Dan kita juga kalau sholat sendiri baca amin. Ya. Di poin nomor 22 saya lihat ini mirip dengan poin nomor 20 tadinya ya sebenarnya. Saat mengucapkan doa setelah ruku. Ya. Ini mirip-mirip sebenarnya ya. Saya bacakan dulu. Allahumma rabbana lakal hamd, ya Allah, wahai Tuhan kami segala puji bagimu. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, Allah Maha mendengar orang yang memujinya, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Fa inna man wafaqa qawlu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Berarti di sini maksudnya diampuni dosa ini sama dengan doa mustajab. Karena kan kita berharap sholat diampuni dosa, dicatatkan pahala gitu ya.
Nah berarti dalam i'tidal itu pada saat kita bilang Rabbana walakal hamd itu sama, malaikat juga mengucapkan itu, dan kalau ada yang membaca juga imamnya baca maka diampuni dosa yang lalu. Kalau dia tambah tadi dengan poin nomor 20 hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ini juga dapat tambahan lagi catatan ekstra pahala dari para malaikat. Nah seperti itu kurang lebih gambaran tentang masalah ini. Baik, setelahnya insya Allah nanti di poin 23 bacaan syahadat pada saat tasyahud, dan sampai beberapa poin ke depan kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang nanti.